Halo semua, selamat datang di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Mereyar Kisah Dihei, dirilis pada tahun 2002. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan persahabatan antara Sanjay dan Ria. Mereka baru berteman 1 minggu yang lalu, dan mereka tinggal satu apartemen, tapi kamar mereka berbeda. Mereka sedang mengikuti dialog yang ada di film. Sebagai taruhannya, yang kalah akan memasak. Pada saat giliran Sanjay, dia sedikit lupa. Lalu Ria langsung mengatakan kalau Sanjay kalah karena lupa dialognya. Sanjay beralasan kalau dia tidak lupa dengan dialognya. Dialognya itu mengatakan kalau pria dan wanita tidak akan bisa berteman. Sanjay menyangkalnya, lalu bertanya apa betul pria dan wanita tidak bisa berteman. Lalu Ria menjelaskan kalau pria dan wanita bisa saja berteman, dan pada akhirnya bisa saja mereka saling jatuh cinta. Sanjay kembali menyangkal dan mengatakan kalau hubungan antara teman tidak ada yang namanya cinta. Contohnya saja mereka yang berteman tapi tidak saling mencintai. Ria mengatakan kalau mereka baru saja berteman, tidak mungkin ada cinta antara mereka. Tidak lama kemudian seseorang menelpon yang mencari Sanjay. Ternyata itu adalah Anjali, teman Sanjay waktu kecil dulu. Di sini, sebenarnya Sanjay sangat mencintai Anjali, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Awalnya, Sanjay sangat senang kalau Anjali menelponnya. Di sini, Anjali mengabarkan kalau dia sebentar lagi akan menikah dengan seorang dokter. Tentu saja, Sanjay kaget mendengar kabar itu. Anjali mengatakan kalau pernikahan mereka bulan depan, dan dia minta Sanjay untuk datang ke pernikahannya nanti. Sanjay hanya diam saja dan mengiyakan kalau dia akan datang ke pernikahannya nanti. Ria yang melihat raut wajah Sanjay, dia sudah bisa menebaknya kalau Sanjay sebenarnya mencintai Anjali. Ria minta Sanjay untuk menceritakan tentang Anjali dan awal pertemuan mereka. Sanjay lalu menceritakan saat-saat mereka bersama dulu. Setelah itu, Ria bertanya, "Apa kamu mencintai Anjali?" Di sini, Sanjay tidak mau mengakui perasaannya. Ia mengatakan kalau dia tidak pernah mencintai Anjali. Ria memaksa Sanjay untuk mengakui hal itu, tapi Sanjay bersikeras mengatakan kalau dia tidak mencintai Anjali. Dan akhirnya Ria kesal karena Sanjay tidak mau mengakui perasaannya itu. Ria kemudian masuk kamar, dan Sanjay terus saja mengatakan kalau dia tidak mencintai Anjali karena mereka hanya berteman saja. Malam harinya, Sanjay menemui Ria. Dia akhirnya mengakui perasaannya kalau dia memang mencintai Anjali. Di luar, mereka masih membahas pernikahan Anjali dengan pria lain. Di sini, Sanjay berencana untuk pergi. Ria mengira kalau Sanjay pergi karena dia tidak ingin menghadiri pernikahan Anjali. Tapi Sanjay mengatakan kalau dia akan membatalkan pernikahan Anjali. Sanjay mengatakan Anjali memang akan menikah, tapi dia belum melakukannya. Ria kaget mendengar rencana Sanjay, tapi dia mendukung rencana itu. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang wanita yang sedang berdoa. Dia adalah ibunya Anjali. Setelah itu, dia menemui keluarganya yang lain. Di sini semua orang sedang merencanakan pernikahan Anjali. Sanjay yang baru tiba di tempat Anjali, dia langsung teringat masa-masa mereka kecil dulu. Setelah itu, dia pergi masuk ke rumah. Di sana, dia menemui seluruh keluarga Anjali. Sanjay heran kenapa semua orang memintanya untuk menemui Anjali. Sanjay yang penasaran, dia pun pergi menemui Anjali. Ternyata, Anjali sudah merencanakan sesuatu untuk mengerjainya. Pada saat dia jatuh, semua orang menertawainya termasuk Anjali. Malam harinya, orang tua Anjali kedatangan calon besannya, yaitu ayah Rohit. Dan Rohitlah pria yang akan menjadi calon suami Anjali. Tidak lama kemudian Sanjay datang. Ayah Anjali memperkenalkan Sanjay kepada ayah Rohit. Ternyata ayah Rohit sudah tahu tentang Sanjay, karena Anjali yang selalu menceritakannya setiap kali dia datang ke rumah mereka.
Setelah itu, Sanjay menemui Anjali. Di sana, mereka kembali mengingat masa-masa mereka kecil dulu, yang sering bermain ayunan. Sambil duduk, Anjali meminta Sanjay untuk bertanya kepadanya. Tapi Sanjay bingung bertanya tentang apa. Anjali mengatakan, bertanya tentang Rohit. Kalau bukan dia, siapa lagi? Anjali belum pernah menceritakan tentang Rohit kepada orang lain. Dia ingin Sanjay yang pertama tahu tentang Rohit. Anjali mengatakan kalau Rohit belum pernah ke rumah mereka. Dia tinggal di Amerika, bekerja sebagai dokter. Kemudian Anjali pergi ke Amerika sendirian untuk bertemu dengan Rohit. Setelah sampai di sana, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Pertemuan mereka baru sebentar, bahkan mereka belum saling mengenal. Tapi perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Setelah itu, ayah Rohit datang ke rumah mereka untuk melamarnya dengan Rohit, dan Anjali menyetujuinya. Keesokan harinya, Sanjay yang penasaran dengan Rohit, dia bertanya kepada orang-orang di rumah itu, apakah mereka pernah melihat Rohit atau fotonya. Tapi mereka sama sekali tidak pernah melihat Rohit, bahkan fotonya, karena Rohit belum pernah ke sana. Setelah itu, Rohit minta mereka untuk menemui Anjali dan melihat foto Rohit, tapi Anjali tidak mau memperlihatkan foto Rohit. Tiba-tiba, Sanjay mengatakan kalau dia telah menemukan foto Rohit, dan itu membuat semua orang senang yang ingin melihat foto Rohit. Setelah itu, Rohit membalikkan foto yang dipegangnya, dan ternyata itu adalah foto seekor monyet yang sedang menggigit jari. Ternyata semua orang sudah memegang foto itu satu persatu, dan itu membuat Anjali kesal. Singkat cerita, akhirnya Rohit datang ke rumah Anjali. Dia disambut oleh keluarga Anjali dengan penuh kegembiraan. Dalam rumah, Sanjay terlihat minder dengan kedatangan Rohit. Dia terus melihat ke arah Rohit. Setelah itu, Rohit mendatangi Sanjay, dan mereka pun berkenalan. Malam harinya, Sanjay menelpon Ria. Dia mengatakan kalau Rohit lebih baik darinya, sedangkan dia bukan apa-apa, dan dia akan pergi dari sana. Ria meminta Sanjay untuk melihat Anjali dan memberinya dorongan untuk memperjuangkan cintanya itu. Akhirnya Sanjay berubah pikiran dan akan tetap memperjuangkan cintanya itu. Keesokan harinya, di sebuah kafe mereka sedang mengobrol sambil makan es krim. Awalnya keadaan baik-baik saja, tapi setelah itu Sanjay mulai menjalankan rencananya. Dia bertanya berapa pacar Rohit sekarang. Rohit mulai mengingatnya. Kemudian dia mengatakan kalau pacarnya sekarang ada 5, dan hubungan itu berjalan sekitar 3 bulan. Tentu saja hal itu membuat Anjali kesal. Kenapa Rohit bisa punya pacar sebanyak itu dan menyembunyikan darinya? Rohit menjelaskan, semenjak dia bertemu dengan Anjali, ia baru menyadari kalau Anjali adalah gadis yang ia cintai dan akan ia nikahi. Pacarnya yang lain sudah diputusinya. Lagi pula, itu semua masa lalu. Kemudian Rohit bertanya tentang masa lalu Anjali. Tapi Sanjay tertawa, karena masa lalu Anjali adalah dirinya. Anjali tidak memiliki pacar ataupun teman selain Sanjay. Anjali yang marah, dia kemudian pergi dari sana. Pada saat jogging, Sanjay menghasut Rohit untuk tidak menelpon Anjali dan tidak perlu minta maaf kepadanya. Biarkan Anjali yang menelpon dan minta maaf kepadanya duluan. Setelah sampai di rumah, Sanjay bertanya kepada Anjali, apa Rohit sudah menelpon dan minta maaf kepadamu? Anjali menjawab kalau Rohit belum minta maaf, bahkan dia tidak menelponnya. Sanjay memberitahu Anjali kalau baru saja dia bertemu dengan Rohit dan dia terlihat baik-baik saja. Kalau seandainya dia berada di posisi Rohit, maka dia akan menelpon Anjali dan minta maaf kepadanya. Sanjay berpura-pura memujuk Anjali untuk menelpon Rohit dan minta maaf kepadanya. Tapi Anjali tidak mau dan tidak akan menelponnya, kecuali Rohit yang akan menelponnya duluan. Setelah itu dia pergi dan Rohit tersenyum karena rencananya berjalan dengan lancar. Pada saat pertunangan Rohit dan Anjali, Sanjay kembali membuat rencana. Dia akan membuat pesta bujangan dan Sanjay mengundang semua pria yang ada di rumah itu. Tapi rencananya itu sengaja dibocorkan supaya Anjali juga tahu rencana itu. Keesokan harinya, pesta bujangan pun dimulai. Di sana, para pria terlihat sangat bebas. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi mereka diawasi istri mereka masing-masing. Bahkan Anjali juga ada di sana.
Tidak lama kemudian, Sanjay datang dengan membawakan beberapa gadis yang akan menghibur mereka. Di sana, Rohit bernyanyi dan menari bersama gadis-gadis seksi, dan itu membuat Anjali kesal kepadanya. Tidak lama kemudian, ayah Anjali datang. Dia melihat Rohit yang sedang menggendong gadis seksi. Rohit sangat kaget dan perlahan menurunkan gadis itu dari gendongannya. Rohit tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya diam saja, dan ayah Anjali hanya geleng-geleng kepala. Di rumah, semua orang terdiam dengan kejadian yang dilakukan oleh Rohit. Di sisi lain, Rohit yang tahu kalau itu adalah rencana Sanjay, dia mengatakan, semenjak dia datang, ada sesuatu yang tidak beres, dan ada seseorang di balik semua itu yang mencoba memisahkan mereka, dan itu adalah Sanjay. Rohit mengatakan, hanya kamu yang tidak senang dengan pernikahan kami, dan apa alasannya? Sanjay akhirnya mengakui kalau dia juga mencintai Anjali, tapi Anjali sudah memilih pria lain. Di sini, Sanjay menyuruh Rohit untuk pergi dari sana dan kembali ke Amerika, karena Rohit hanya menggantikan dirinya saja, lagi pula Anjali tidak mencintainya. Tapi Rohit tidak mau pergi, karena dia juga mencintai Anjali, dan akan ada satu pria antara mereka yang akan menikah dengan Anjali. Karena mereka sama-sama mencintai Anjali, Rohit mengajak Sanjay untuk bersaing untuk mendapatkan Anjali. Rohit mengatakan kalau pernikahannya dengan Anjali tinggal 1 minggu lagi, sedangkan kamu kehabisan waktu. Sanjay menjawab kalau dia punya kenangan selama 22 tahun dan kamulah yang tertinggal jauh. Kemudian scene berpindah. Di rumah Anjali, semua orang sedang membicarakan pernikahan Anjali dengan Rohit yang masih bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi ayah Anjali tidak mau membahas pernikahan itu lagi karena dia kecewa dengan apa yang dilakukan Rohit. Tidak lama kemudian Rohit datang. Di sana dia menjelaskan pada saat pesta bujangan dia diajak untuk datang ke sana. Dia tidak enak kalau dia menolaknya. Tapi dengan datangnya dia ke sana malah membuat beberapa hati terluka. Kemudian Rohit mendatangi ayah Anjali. Dia minta maaf karena telah mengecewakannya. Dan akhirnya ayah Anjali memaafkannya. Kejadian itu dilihat oleh Sanjay. Kemudian dia menemui Anjali di kamarnya. Dia mengatakan semua masalah sudah beres karena Rohit sudah dimaafkan. Anjali sangat senang mendengarnya. Sebelum pergi, Anjali bertanya, bagaimana Rohit menurutmu? Tidak lama kemudian Rohit datang. Sanjay mengatakan kalau Rohit pria yang baik dan dia akan membuatmu bahagia. Setelah itu Rohit menghampiri mereka. Keesokan harinya, Sanjay mengantar Anjali untuk menemui Rohit karena Rohit membuat sebuah kejutan untuk Anjali. Di sana mereka bernyanyi bersama. Sanjay yang melihat mereka, dia juga membayangkan kalau dia juga sedang bernyanyi dengan Anjali. Pada saat Rohit ingin mencium Anjali, tiba-tiba Sanjay memanggil Anjali. Dia berpura-pura jatuh dari pohon. Anjali yang cemas, dia langsung membawa Sanjay pulang ke rumah. Keesokan harinya, Sanjay tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Ria yang memanggilnya. Sanjay kaget, kenapa Ria datang ke sana. Di sini Ria mengaku kepada keluarga Anjali kalau mereka pacaran. Ria minta Sanjay untuk menjelaskan tentang hubungan mereka. Di kamar, Sanjay kesal kepada Ria. Kenapa Ria harus datang ke sana dan dia telah merusak rencananya selama ini. Sebenarnya, Ria datang ke sana untuk membantu Sanjay. Mereka akan membuat Anjali cemburu dengan kedekatan mereka yang pura-pura pacaran. Mereka ingin tahu apakah Anjali juga mencintai Sanjay apa tidak. Pada saat mereka berpelukan, tiba-tiba Anjali datang. Sanjay langsung memperkenalkan Ria kepada Anjali. Anjali minta Sanjay keluar karena dia ingin berbicara. Di sana mereka terlihat mesra karena ingin membuat Anjali cemburu. Sanjay mengatakan kalau rencana mereka berhasil. Anjali marah kenapa Sanjay tidak pernah memberitahunya kalau dia sudah punya pacar. Sanjay mengatakan kamu juga tidak pernah memberitahuku tentang Rohit. Kemudian Sanjay mengatakan
kalau dia akan menikah dengan Ria. Tapi Anjali tidak setuju dan meminta Sanjay untuk mencari gadis lain karena dia tidak menyukai Ria. Rohit yang melihat Ria, dia mengatakan rencana Sanjay tidak akan berhasil dan Sanjay mengatakan lihat saja nanti. Setelah itu Rohit menemui keluarga Anjali. Dia minta mereka untuk menikahkan Sanjay dan Ria pada saat pernikahannya dengan Anjali dan mereka menyetujuinya. Di sisi lain, Ria menceritakan tentang dia dan Sanjay yang tinggal satu apartemen dan tentunya hal itu membuat Anjali semakin kesal karena Sanjay tidak pernah memberitahunya. Anjali kemudian menemui Sanjay. Ia memarahinya karena Sanjay tidak pernah memberitahunya kalau mereka tinggal satu apartemen. Tidak lama kemudian Rohit datang. Dia mengatakan kalau Ria baru saja memberitahunya. Waktu Rohit mandi, dia terjatuh dan Ria menyelamatkannya. Mendengar itu, Anjali semakin marah. Setelah itu dia pergi. Malam harinya, Anjali menemui Sanjay. Dia minta Sanjay untuk mengusir Ria dari sana karena dia tidak menyukainya. Anjali yang melihat Sanjay berpakaian rapi, dia bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Sanjay mengatakan kalau dia akan pergi reuni kampus. Di sana, dia minta Sanjay untuk berjanji kalau dia tidak akan pergi. Tapi Sanjay tidak bisa. Tiba-tiba Ria datang yang mengajak Sanjay untuk segera pergi. Setelah sampai di kampus, ternyata Anjali dan Rohit juga datang dan mereka bernyanyi dan menari di sana. Di rumah, Ibu Anjali menangis karena dia tidak bisa melepaskan putrinya yang akan pergi setelah dia menikah nanti. Ayah Anjali mencoba menenangkannya untuk tidak menangis lagi. Tidak lama kemudian, Sanjay datang. Dia bertanya kepada ayah Anjali, kenapa bibi menangis. Ayah Anjali mengatakan karena Anjali akan pergi setelah pernikahannya nanti. Kemudian Sanjay memberi solusi. Kalau tidak ingin Anjali pergi setelah dia menikah, maka dia saja yang akan menikah dengannya. Ternyata Ibu Anjali sangat berharap kalau Sanjay menikah dengan putrinya. Dia mengatakan kalau pernikahan mereka sampai terjadi, maka dia orang yang paling bahagia. Setelah Sanjay pergi, Ibu Anjali bertanya kepada suaminya bagaimana seandainya kalau Sanjay dan Anjali benar-benar akan menikah. Tapi suaminya mengatakan kalau Sanjay hanya bercanda. Kemudian scene berpindah. Ria menemui Sanjay. Dia menyuruh Sanjay untuk mengatakan kepada Anjali kalau dia mencintainya. Tapi Sanjay tidak mau mengatakannya. Ria kecewa karena Sanjay tidak mau mendengar saran darinya. Dia merasa kalau Sanjay tidak membutuhkannya dan dia memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Ria mengatakan kalau kamu menikah dengan orang yang kamu cintai, jangan lupa untuk mengundangku. Setelah itu, Ria menemui Anjali yang sedang memakai henna. Di sana Ria mengatakan kalau dia akan pergi ke Bombay karena ada urusan pekerjaan. Anjali memintanya untuk tinggal 2 hari lagi sampai pernikahan mereka selesai, tapi Ria tidak bisa. Anjali bertanya, apa kamu tidak takut meninggalkan pacarmu di sini? Lalu Ria mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak pacaran dan mereka hanya berteman saja. Di Bombay, Sanjay tidak pernah mencintai gadis manapun dan dia tidak akan bisa karena gadis yang dicintainya tidak ada di sana. Anjali bertanya, di mana gadis itu? Ria menjawab kalau dia tidak tahu dan meminta Anjali untuk bertanya kepada dirinya sendiri di mana gadis yang dicintai Sanjay. Seharusnya Anjali tahu karena mereka sudah berteman sejak lama. Setelah itu Ria pergi. Keesokan harinya, Sanjay bertemu dengan Rohit. Sanjay mengatakan kalau dia akan pergi dan dia mengaku kalah dan Rohit pemenangnya. Sanjay baru menyadari kalau Anjali tidak akan pernah menjadi miliknya karena mereka hanya berteman dan Rohit adalah pria yang tepat untuk Anjali. Rohit bertanya, kenapa kamu ingin pergi? Sanjay mengatakan karena dia tidak sanggup melihat Anjali menikah dengan orang lain. Sebelum pergi, Rohit mengatakan kalau pernikahan mereka tinggal 1 hari lagi. Dia minta Sanjay untuk menghadiri perayaan pernikahan mereka malam nanti.
Setelah acara selesai, Sanjay pergi dari sana yang diantar oleh paman Anjali. Di sisi lain, Anjali menemui Rohit. Dia ingin mengatakan, sebelum dia mencintai Rohit, dia sudah mencintai pria lain, dan itu adalah Sanjay. Rohit terdiam mendengarnya. Ternyata selama ini mereka saling mencintai, tapi mereka tidak pernah mengatakannya. Anjali berharap suatu saat nanti Sanjay akan datang dan mengungkapkan perasaannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Sanjay tidak pernah datang untuk mengungkapkan perasaannya itu. Anjali baru menyadari kalau Sanjay menganggapnya hanya sebagai teman saja. Setelah itu, Rohit menemui ibu Anjali yang sedang menghiasi aula untuk pernikahan putrinya besok. Di sana, Rohit bertanya kalau dia bukan pilihan pertama yang diharapkan ibu Anjali untuk putrinya. Kemudian Rohit juga mengatakan kalau dia bukan pilihan pertama untuk Anjali. Pilihan ibu dan anak ternyata sama, yaitu Sanjay. Selama bertahun-tahun, Anjali tidak pernah memberitahu Sanjay betapa dia mencintainya. Dan Sanjay, ia begitu sangat mencintai Anjali. Dia tidak ingin melihat Anjali menikah dengan orang lain. Maka dari itu dia pergi, dan hanya Rohit yang tahu tentang perasaan mereka. Rohit teringat dengan perkataan Sanjay yang mengatakan kalau kisah ini adalah kisah antara mereka berdua dan tidak ada tempat Rohit di kisah mereka. Kemudian scene berpindah. Sanjay dan Ria sedang membicarakan umur mereka yang semakin bertambah. Tapi sampai saat ini mereka belum menemukan pasangan hidup mereka. Di sana Sanjay membuat janji setelah mereka berumur 35 tahun dan mereka belum juga menikah, maka mereka berdua yang akan menikah dan Ria menyetujuinya. Tidak lama kemudian Anjali datang dengan memakai gaun pengantin. Sanjay bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Besok adalah pernikahanmu." Anjali tidak menjawab. Kemudian dia bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba pergi?" Sanjay beralasan kalau Ria tiba-tiba sakit. Anjali minta Sanjay untuk berkata jujur. Sanjay mengatakan kalau dia tidak sanggup melihat Anjali menikah dengan pria lain karena dia ingin menikahinya. Anjali bertanya, "Kenapa tidak memberitahuku?" Sanjay menjawab, "Aku takut kamu menolak dan itu akan membuat hatiku hancur." Anjali menceritakan waktu mereka kecil dulu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, pegangan tangan duduk di ayunan. Di dunia ini, kenapa dia hanya punya satu teman? Dan kenapa dia tidak pernah mencari teman lain selama hidupnya? Anjali hanya butuh satu orang untuk menemani hidupnya, yaitu Sanjay. Lalu Sanjay minta maaf, dan Anjali marah karena bukan kata maaf yang ingin dia dengar selama ini. Lalu Sanjay mengatakan, akhirnya Sanjay dan Anjali menikah, dan film pun berakhir.